Menjadi seorang sniper penembak jitu bukanlah perkara yang mudah. Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sniper merupakan unsur penting untuk memberikan dampak psikologis kepada musuh. Salah satu sniper legendaris kebanggaan Indonesia adalah Peltu Tatang Koswara. Peltu Tatang merupakan seorang sniper atau penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki TNI. Namanya sampai tercatat dalam buku Sniper Training, Techniques and Weapons karya Peter Brockesmith terbitan 2000. Namanya terukir dalam daftar posisi 14 Snipers Roll of Honor di dunia. Pria kelahiran tanggal 12 Desember 1946 itu, segudang prestasi membuat Peltu Tatang mampu sejajar dengan tentara dari negara lain. Banyak kisah yang ditorehkan Peltu Tatang sepanjang karirnya di TNI. Pada tahun 1974 sampai tahun 1975, Peltu Tatang dan 7 rekannya terpilih masuk program MTT atau Mobile Training Team, yang dipimpin oleh Kapten Conway dari Green Blade, Amerika Serikat. Karena pada saat itu Indonesia masih belum memiliki sniper dan anti-teror, maka perwira tinggi TNI mengusulkan untuk membentuk sniper. Peltu Tatang dan 59 anggota TNI Angkatan Darat yang lain kemudian mendapatkan pelatihan dari Kapten Conway selama 2 tahun. Pelatihan ini terdiri dari menembak jitu dari jarak 300, 600, dan 900 meter. Latihan bertempur, latihan melawan penyusup, latihan melakukan kamuflase, latihan melacak jejak dan menghilangkan jejak. Selama masa 2 tahun latihan, hanya 17 orang yang dinyatakan lulus, termasuk Peltu Tatang, dari 60 peserta. Kemudian di tahun 1977, Peltu Tatang ditugaskan untuk menjalankan 2 misi di Timur Timur. Yang pertama melumpuhkan kekuatan musuh, dan yang kedua menjadi intelijen yang bertugas untuk masuk ke jantung pertahanan dan mengacuhkan pertahanan lawan. Ia dibekali senapan andalan Winchester M70 yang sudah dilengkapi peredam, teleskop untuk keperluan tempur siang malam. Peltu Tatang menyusup ke wilayah musuh dan ia berhenti pada jarak sekitar 300 meter dari pos musuh. Tanpa disadari, ternyata ia berada dalam kepungan 30 lebih orang bersenjata lengkap, yang membuat dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Peltu Tatang seorang diri mengintai posisi musuh dari pukul 10 malam. Saat itu ia mengamati posisi musuh dengan teropong malam untuk memberikan informasi pada pasukan yang akan menyerang keesokan harinya. Saat itu dia melihat ada seorang komandan sayap militer Partai Fretilin yang menjadi targetnya. Tidak perlu menunggu Peltu Tatang langsung membidiknya, tetapi dia tidak langsung menembak. Sudah 7 jam ia membidik hingga pukul 5 pagi. Peltu Tatang melihat target bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir hal itu kesempatan terbaik untuk menghabisi musuh. Peltu Tatang menarik picu senapan. Sebutir peluru melesak dan mengenai sang komandan hingga tewas. Rupanya sejumlah pasukan Fretilin ada yang melihat peristiwa itu. Sontak mereka mengarahkan senapan memberondong di lokasi persembunyian Tatang. Ada 2 peluru berhasil mengenai kaki Tatang, namun ajaibnya Peltu Tatang berhasil selamat dalam operasi itu. Dalam satu misi, ia membawa 50 peluru. 49 pelor dihabiskan buat menewaskan musuh, tetapi Tatang patuh pada doktrin, yakni sengaja menyimpan sebutir peluru untuk menembak dirinya sendiri bila ia ditangkap musuh. Menurut pengakuan Peltu Tatang, selama 4 kali masuk ke dalam medan perang, ia berhasil membunuh 80 orang. Karena keahliannya itulah Tatang menjadi sniper 14 Snipers Roll of Honor di dunia. Peltu Tatang mengaku tidak menyangka dan tidak tahu bahwa namanya akan mencuat di publik sebagai sniper terbaik di dunia. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang telah dituangkan dalam buku 14 Snipers Roll of Honor di dunia. Untuk kisah Peltu Tatang lainnya, kita ceritakan pada video berikutnya. Untuk itu, bagi yang tertarik dengan kisah sniper ini, silakan diklik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami.